kami, sehingga apapun yang kami dengar daripada kebenaran firman Tuhan itu akan membantu kami, menghibur kami, menolong kami Tuhan, sehingga kami boleh menjalani hidup dengan baik, dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Apapun situasi boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan memberkati pembacaan Alkitab kami pada pagi hari ini. Dan kami siap, kami mau mendengar, dan kami mau berubah, bertumbuh semakin baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa pembacaan Alkitab kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Marilah kita melihat kepada Alkitab kita, ke kitab Yakobus. Saudara, kalau perhatikan bagaimana saya mengajak Bapak Ibu Saudara di dalam mempelajari firman Tuhan, saya pilih kitab-kitab yang pendek-pendek terlebih dahulu untuk kita pelajari, amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita semakin mengerti, memahami, mengetahui gambaran besar daripada setiap kitab-kitab itu. Sengaja tidak membahas langsung kitab-kitab yang panjang, karena mungkin itu membutuhkan waktu, tenaga untuk mempelajarinya, saudara. Saudara, kita pada hari ini akan mempelajari dari surat Yakobus yang hanya 5 pasal saja. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan, amin. Saudara, sampai hari ini saya masih menggunakan Alkitab hard copy, dan saya merekomendasikan agar di rumah kita bisa membacanya. Saya tahu kadang-kadang kalau kita pergi, kita tidak bisa bawa, tetapi kita mungkin membawa handphone. Tapi dalam pembacaan kita setiap hari di rumah akan baik kalau kita menggunakan hard copy. Mengapa saudara? Karena kita akan mengetahui secara visual di mana letak ayat itu. Dan saya menyarankan agar ketika pembacaan kita di rumah, kita tidak mengganti tipe atau model kitabnya. Jadi kalau misalnya ukurannya seperti ini, ya seperti itu terus. Supaya apa? Supaya secara visual saudara nanti menghafal di mana letak ayatnya. Dan itu akan membantu saudara untuk mengingat ayat-ayat Alkitab tersebut. Amin. Dan saudara, kadang-kadang membaca Alkitab, kita perlu mengulangnya. Supaya apa? Supaya kita mengingat ayat tersebut. Ya, saudara, mari kita melihat ke Yakobus. Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang ke-1. Ya, tak lupa saya menyapa saudara kita yang sudah 1 bulan lebih tidak hadir. Ya, hari ini kelihatannya lebih langsing ya, Pak Ameng. Welcome Pak Ameng. Ya, kita berikan apresiasi beliau. Terbang ke Jambi hanya mau ketemu kita dan beribadah dengan kita pada pagi hari ini. Amin. Welcome sekali lagi Pak Ameng ya. Saudara, mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-1. Judul daripada pembelajaran kita pada pagi ini adalah 2 tipe audiens Yakobus. Saudara, kalau kita baca surat Yakobus ini mungkin kita pikir ini apa ya? Banyak nasihatnya itu yang kayaknya random gitu. Banyak ragam-ragam nasihat, tetapi sepertinya random. Saudara, kalau kita perhatikan nanti, audiensnya itu ada 2. Nanti saya akan mengajak saudara untuk melihat lebih jauh tentang itu. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat ayat yang pertama terlebih dahulu, Yakobus 1 ayat yang ke-1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara, kalau saudara lihat di layar, saya tidak lagi menampilkan ayatnya.
Saya hanya tampilkan, maksudnya saya tidak menampilkan kata-kata lebih detail daripada ayat, tapi hanya tampilkan Yakobus 1 ayat 1. Supaya apa saudara? Supaya kita lihat Alkitab kita. Amin. Yakobus 1 ayat 1 bunyinya seperti ini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara, ketika saya membaca ini saudara, atau saudara mungkin memperhatikan, saudara mungkin akan terkejut. Kenapa? Karena Yakobus, saudara Yesus, menyebutnya hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Yakobus hidup lebih kurang 30 tahun bersama dengan Yesus. Semakin dia kenal, semakin dia dekat, semakin dia mengerti dan menyimpulkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Luar biasa, amin. Makin kita kenal Yesus, makin kita tahu, makin kita mengerti, makin kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan. Itulah yang terjadi saudara dengan Yakobus, saudara Yesus yang lahir daripada hubungan biologis antara Yusuf dan Maria. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia berbicara di sini saudara tentang identitas dia di hadapan Tuhan, bahwa dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, penting untuk kita memahami siapa identitas kita di dalam hidup kita. Karena identitas kita akan berdampak pada transformasi hidup kita. Karena apa saudara? Nanti saudara baca dalam ayat-ayat daripada surat Yakobus, itu banyak berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Bicara tentang etika, bicara tentang moral. Tetapi sebelumnya Yakobus menyebutkan identitasnya, bahwa dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi dasar untuk dia berubah. Itulah yang menjadi dasar kita sebagai saudara di dalam iman dengan Yakobus untuk berubah. Karena kita adalah juga saudara dalam iman dengan Yakobus. Saudara, mari kita melihat kemudian pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tentu tidak mudah saudara kalau kita jatuh ke dalam pencobaan lalu kita bahagia. Tetapi Yakobus mengatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Artinya saudara, untuk bisa memahami pencobaan di dalam hidup kita, kita perlu melihat daripada perspektif Allah. Kita perlu melihat bahwa pencobaan itu bukanlah terjadi tanpa ada tujuan dan manfaatnya. Etika moralitas Kristen itu teruji justru ketika menghadapi pencobaan. Itu seperti ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Pak Gembala tentang ombak, saudara. Ombak yang besar justru akan semakin menunjukkan kemampuan daripada seorang peselancar. Pencobaan yang semakin besar justru semakin menunjukkan betapa kita kuat di dalam Tuhan. Betapa kita mampu, sanggup. Betapa Tuhan hadir menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, bukti kita mempunyai anugerah di dalam hidup kita adalah ketika kita mempunyai kekuatan menjalani
hidup kita. Saudara, anugerah itu bukan hanya terkait dengan keselamatan, tetapi anugerah itu adalah dapat ditunjukkan, dapat dibuktikan, dapat dimanifestasikan ketika kita mempunyai kekuatan menghadapi pencobaan-pencobaan, ketika kita mempunyai kekuatan untuk semakin maju di dalam hidup kita. Artinya kita punya anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang Yudas. Mengapa Yudas tidak mengalami perubahan dan kemajuan? Karena dia tidak punya anugerah itu, saudara. Kalau kita punya anugerah itu, maka kita akan berubah, bertransformasi, maka kita akan semakin maju, maka kita akan semakin baik. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Saudara, tadi saya katakan judul pelajaran kita adalah 2 tipe audiens Yakobus. Marilah kita melihat pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya bacakan di sini. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Saudara, kalau perhatikan ayat 9, Yakobus berkata, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Mungkin saudara berpikir maksudnya apa? Saudara, kalau baca ayat itu kemudian dia mengacu kepada kondisi ekonomi. Karena nanti saudara baca ayat itu selanjutnya sampai pada pasal yang ke-5, dia kemudian lebih spesifik menyebutnya. Dia katakan miskin. Saudara yang miskin. Kemudian ayat yang ke-10, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Saudara, jangan kita langsung mengkonotasikan orang miskin hari ini dan orang kaya hari ini sama seperti yang dituliskan. Saya ingin kita memahami situasinya pada saat itu. Mengapa Yakobus menyebutkan pertama saudara yang rendah, miskin, dan kedua orang kaya. Menarik saudara, karena pada ayat 10 dia tidak menyebutkan orang kaya itu saudara. Dan ketika saudara baca dalam surat Yakobus, semua kata saudara itu mengacu kepada saudara yang rendah, yang miskin, yang sedang menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Kemungkinan orang kaya yang disebut di sini, saudara, itu tidak ada di dalam jemaat. Karena nanti kalau saudara baca, dia sepertinya tidak ada ikatan yang dekat dengan orang kaya itu. Dan orang kaya itu, saudara, kalau kita lihat pada pasal yang kedua, orang kaya itu sepertinya hanya berkunjung, bertamu ke dalam komunitas. Kita bisa melihat pada pasal yang kedua, ayat yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan seterusnya, artinya orang kaya itu bukanlah bagian yang cukup permanen di dalam komunitas yang dimaksudkan oleh Yakobus. Jadi ada 2 audiens daripada surat Yakobus. Pertama adalah saudara yang rendah, saudara yang miskin, dan orang kaya. Saya cari dalam terjemahan bahasa Inggris juga tidak disebutkan orang kaya itu adalah saudara, tetapi hanya disebutkan the rich. Tidak disebutkan saudara. Artinya hubungannya daripada Yakobus itu lebih dekat kepada saudara yang rendah, yang sedang menghadapi pencobaan dan
yang miskin. Saudara, tadi saya katakan bahwa jangan kita langsung mengkonotasikan orang miskin, orang kaya saat itu sama seperti orang miskin dan orang kaya saat ini. Ada perbedaan yang cukup spesifik, saudara. Orang kaya yang dimaksud oleh Yakobus adalah orang-orang kaya yang dekat dengan pemerintahan Romawi. Surat Yakobus itu ditulis pada sekitar tahun 45 Masehi. Dan orang-orang kaya pada saat itu adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan daripada ketidakadilan secara sistemik. Jadi saudara, pada saat itu pemerintah Romawi memberikan, menuntut, meminta pajak kepada banyak orang, kepada semua warga, baik itu termasuk juga kepada jajahannya, agar supaya mereka membayar pajak. Dan pajak itu banyak sekali, saudara. Ada pajak kepala, ada pajak tanah, ada pajak bait suci, ada pajak perdagangan. Dan pajak itu, saudara, dikumpulkan bukan oleh pemerintah Romawi, tapi dia bekerja sama dengan orang-orang kaya. Dan orang-orang kaya juga tidak mengumpulkan, tetapi mereka mempunyai orang-orang yang di bawah mereka, termasuk itu orang-orang Yahudi yang tidak rohani, yang di dalam Alkitab kita kenal dengan sebutan pemungut. Siapa saudara masih ingat? Pemungut cukai. Ada seorang teolog mengatakan seperti ini tentang pemungut cukai. Teolog itu berkata, dia mengutip daripada kitab Misnah, dia mengatakan seperti ini. Di dalam kitab Misnah ada tertulis. Kitab Misnah itu adalah hasil interpretasi terhadap Alkitab Perjanjian Lama versi orang Yahudi. Isinya, saudara, seperti ini. Yang jelas tidak ada dalam Alkitab kita. Tulisannya seperti ini. Jangan berdusta. Itu kan 10 perintah Allah, benar? Jangan berdusta, itu ada dalam kitab Misnah, kecuali kepada pemungut cukai. Artinya apa, saudara? Begitu mereka tidak suka dengan pemungut cukai, begitu benci. Makanya waktu Matius bergabung di dalam 12 murid Yesus, saya yakin banyak orang yang agak sulit connect dengan dia, ya. Karena apa? Karena mereka sudah lama benci dengan pemungut cukai. Dan pemungut cukai ini nakalnya, saudara, kadang-kadang bisa nambah-nambahin pajak. Jadi di markup gitu. Sehingga orang tidak senang dengan pemungut cukai. Tidak heran di dalam kitab Misnah dikatakan jangan berdusta kecuali kepada pemungut cukai. Artinya apa, saudara? Banyak orang Yahudi berdusta kepada pemungut cukai, ya. Saudara, itu adalah audiens daripada Yakobus. Pertama, saudara, yang rendah, yang miskin, yang mengalami berbagai-bagai pencobaan. Yang kedua adalah orang kaya. Roma mengumpulkan pajak, saudara, secara masif. Untuk apa? Untuk pembangunan. Saudara, kalau mau tahu seperti apa cara orang membangun zaman dahulu, adalah pertama melalui pajak, yang kedua melalui upeti. Upeti itu terhadap jajahan. Jadi sehingga pada saat itu orang akan berusaha memperkuat militer mereka, kekuatan militer mereka. Kenapa? Karena kalau nggak kuat, maka nanti datang bangsa yang kuat lalu minta upeti. Bangsa yang kuat akan bilang minta upeti. Kalau tidak, maka kita akan berperang melawan kamu. Sehingga orang akan berusaha untuk memperkuat kekuatan militernya. Dan kemudian uang daripada upeti itu, itulah yang digunakan untuk pembangunan. Dan orang-orang yang miskin, yang rendah,
yang tidak dekat dengan pemerintahan, mereka akan menjadi buruh dan mereka akan menjadi budak. Saudara, mari kita lihat pada Yakobus pasal yang kelima, ayat yang keempat. Yakobus 5 ayat yang keempat bunyinya seperti ini. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudara, orang-orang kaya pada saat itu yang tadinya memungut pajak, orang yang tidak bisa bayar pajak sampai akhirnya jual tanahnya, sampai akhirnya jadi buruh. Dan orang-orang kaya itu, saudara, pada ayat yang keempat tidak memberikan upah kepada buruh tersebut. Bahkan pada ayat 6 mereka membunuh orang yang benar. Itulah situasinya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada ketidakadilan yang begitu sistemik, yang begitu besar. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan dalam hal sosial, dan sehingga membuat orang-orang Kristen pada saat itu menderita. Dan Yakobus mengatakan kepada 12 suku di perantauan yang menderita, yang susah, dia berkata, berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pada ayat yang ke-1 disebutkan ke-12 suku di perantauan. Siapa mereka, saudara? Kalau saudara lihat pada Kisah Para Rasul pasal 7, pasal 8, orang-orang Kristen Yahudi tersebar setelah kematian Stefanus. Mereka tersebar dari Yerusalem sampai ke Judea, sampai ke Samaria, dan sampai ke kota-kota yang lain. Inilah mereka. Mereka sudah tersebar, dan Yakobus mendengar kabar mereka, lalu menuliskan surat ini, memberikan semangat kepada mereka agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, agar mereka tetap tabah, agar mereka tetap sabar, agar mereka dapat menghadapi, mengatasi berbagai-bagai pencobaan di dalam hidup mereka. Mari kita lihat, saudara, nasihat-nasihat apa saja yang Yakobus sampaikan kepada ke-12 suku, kepada saudara-saudara yang menderita, yang miskin itu. Saudara mungkin berpikir, ini sepertinya nggak ada hubungannya dengan saya. Mungkin ya. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Saya tidak punya agenda spesifik bahwa saya ingin berbicara kepada saudara. Tapi saya mengajak saudara untuk belajar, dan saya percaya cara Tuhan berbicara kepada kita semua. Amin. Saya mau kita fokus belajar dan lihat apa kata Tuhan untuk kita. Yakobus berkata pada ayat yang kedua, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Saudara pernah enggak waktu saudara menghadapi pencobaan dan saudara katakan, terima kasih Tuhan. Bukan terima kasih kepada pencobaannya. Bukan terima kasih kepada masalahnya. Tetapi terima kasih karena kebaikan Tuhan tidak bergantung pada situasi saudara. Amin. Karena kebaikan Tuhan, karena rancangan Tuhan tidak tergantung pada situasi saudara. Karena kebaikannya, kasihnya tidak berubah untuk kita. Itulah yang kita syukuri. Itulah
hal di mana kita berterima kasih. Di ayat yang ketiga sampai yang keempat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan, sebenarnya kita sedang dibentuk, sebenarnya kita sedang dikuduskan, sebenarnya kita sedang di-upgrade, saudara. Tadi saya mendengar di VOP kata pemuritan, memuridkan, murid. Saya bicara beberapa waktu lalu kepada kul kami yang tercinta, kul DKT, yang diketuai Ibu Lydia. Saya bertanya, sebenarnya muridkan itu apa sih? Gitu ya. Lalu kita diskusi, lalu ada bilang begini, bilang begitu, bilang begini. Satu kata saya bilang, memuridkan untuk saya secara pribadi adalah mengupgrade. Upgrade dalam berbagai hal, terutama dalam spiritualitas kita. Kadang-kadang saudara kita sering dengar memuridkan. Jadi kita pikir ini muridkan ini maksudnya gimana, gitu ya. Buat saya akan lebih mudah, memuridkan itu adalah mengupgrade. Amin. Sama-sama kita katakan mengupgrade. Kita upgrade, kita lebih baik di dalam Tuhan. Kita bertumbuh, kita lebih baik di dalam berbagai hal. Ketika kita membesarkan anak-anak, menjadikannya lebih baik, buat saya itulah pemuridan. Ketika orang tua membesarkan anak-anaknya menjadi semakin baik, buat saya itulah pemuridan. Kita buat lebih baik di dalam anugerah Tuhan. Amin. Nasihat Yakobus, berbahagialah, bertekunlah. Ayat 5 sampai 6, mintalah hikmat dari Allah. Saudara, ketika kita sedang dalam pencobaan, seringkali kita reaktif, saudara. Kita ikuti perasaan kita. Kita ikuti kekecewaan kita. Kita ikuti kekhawatiran kita. Kita ikuti ketakutan kita. Yakobus katakan, mintalah hikmat dari Allah. Jangan reaktif, saudara. Minta hikmat, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nasihat apalagi pada ayat yang ke-9. Saudara, kalau saudara dalam keadaan rendah, dikatakan oleh Yakobus, kalau saudara miskin sebagai dampak akibat daripada sistem ketidakadilan sistemik, Yakobus berkata, bermegahlah, karena sesungguhnya kedudukan saudara adalah sangat tinggi. Mengapa tinggi? Karena kita berada di dalam prosesnya Tuhan untuk menumbuhkan kita. Dia tidak sebut orang kaya itu sebagai orang yang bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Sebaliknya dia katakan orang kaya itu kedudukannya rendah. Karena mereka tidak ada di dalam proses pertumbuhannya Tuhan. Saudara, kalau saudara mengalami pencobaan hari ini, saudara sedang dalam proses pertumbuhannya Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Katakan di dalam hati saudara, yes, saya sedang berada di dalam proses pertumbuhannya Tuhan. Amin. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan Yakobus kepada saudara-saudara itu agar mereka beriman. Beriman itu artinya percaya bukan pada situasi yang dilihat. Beriman itu artinya percaya kepada
karakter Tuhan yang tidak berubah. Beriman itu artinya meskipun belum kelihatan, tapi percaya. Kenapa Abraham disebut percaya? Karena waktu dia diminta untuk mengorbankan anaknya, dia percaya Tuhan bisa bangkitkan Ishak. Hebat saudara. Tidak lihat, tapi percaya. Amin. Tuhan berharap melalui Yakobus kepada kita agar kita beriman. Tidak tergantung pada situasi kita, tapi kita percaya ada kebaikan-kebaikan ke depannya. Amin. Tuhan tidak hanya baik sekali, Tuhan tidak hanya baik kemarin, Tuhan tidak hanya baik hari ini, Tuhan baik sampai akhir hidup kita. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Karena itu, maka di ayat 13, Yakobus menasihatkan saudara-saudara itu agar jangan menyalahkan Tuhan. Ayat yang ke-13 saya bacakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kalaupun ada situasi yang tidak baik dalam hidup kita, itu adalah campur tangan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam situasi di mana dunia sudah jatuh dan tidak sempurna. Itu adalah cara jeniusnya Tuhan untuk terlibat dalam hidup kita dan menggunakan situasi itu untuk menumbuhkan kita. Jadi dia tidak pernah mencobai kita, tetapi dia begitu jenius, saudara. Sehingga apapun situasi kita, dia akan terlibat di situ bagaimana supaya kita lebih baik. Jadi jangan kita menyalahkan Tuhan. Amin. Ayat yang ke-19, jangan kita reaktif. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk apa, saudara? Lambat untuk marah. Jadi saudara, ayat ini memang sering dipakai orang untuk kasus-kasus apapun. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, di situ adalah orang-orang yang menghadapi pencobaan. Dan Yakobus memberikan nasihat kepada mereka untuk sabar, jangan reaktif. Pasal yang kelima, ayat 7 sampai yang ke-10 juga sama. Pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-10. Nah, ini saya minta tolong Ibu Desi yang suaranya merdu. Seperti biasa. Seperti luar biasa, Ibu Desi. Mohon dibantu ya. Ayat 7 sampai yang ke-10. Yakobus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanah, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Baik, terima kasih Bu Desi. Saudara, di sini diajarkan, dinasihati oleh Yakobus supaya saudara-saudara itu sabar. Supaya saudara-saudara itu tidak reaktif, tetapi bijaksana. Di dalam hidup kita, prinsip ini bisa kita gunakan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami musibah, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita perlu sabar. Dan kita perlu untuk mendapatkan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Agar kita tidak reaktif
menghadapi persoalan-persoalan itu. Pasal yang ke-1 ayat yang ke-22, Yakobus menasihatkan kepada saudara-saudara itu agar mereka melakukan firman. Ayat 21 sampai 22. Melakukan firman, jangan hanya menjadi pendengar saja. Kemudian pasal 1 ayat yang ke-26, nasihat Yakobus kepada saudara-saudara itu adalah agar mereka menguasai lidah. Saudara, ayat ini sering dipakai orang untuk mengajar tentang gosip. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, ini bukan tentang gosip. Ini tentang kesusahan yang membuat akhirnya orang berkata-kata yang tidak baik. Pernah nggak saudara karena kesusahan ngomongnya jadi nggak baik? Pernah ya? Yang berkendara diserempet, sebutkan semua nama-nama hewan di kebun binatang ya. Ada inisial A, ada inisial B ya. Tapi nggak pernah ada yang bilang cicak lu, nggak pernah ya. Biasanya kalau nggak A itu B. Kalau nggak B1, B2. Kasihan B2 tuh, di mana-mana selalu dianiaya dia. Ada orang yang buka satu toko, padahal dianya sudah dipanggal, masih digusur juga. Dia nggak hidup loh, masih digusur terus dia. Kasihan B2 itu ya. B1, B1, B2 dan seterusnya, saudara. Ya, menguasai lidah di sini terkait kemarahan. Karena apa? Karena penderitaan, karena pencobaan, akhirnya kita, ya. Kalau di Surabaya itu biasa tuh, orang di Surabaya, di Malang ya, Ibu Lydia tahu tuh istilahnya. Ya, kalau udah susah pasti sebutkan ada satu kata yang populer itu di Surabaya. Ya, nggak perlulah saya perjelas di sini. Saya cuma mau katakan, kalau kita berat, kalau kita susah, itu lidah kita. Dan Yakobus katakan, cepatlah dengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saudara, kalau kita bisa menguasai diri kita, kalau kita bisa menguasai lidah kita, artinya kita punya anugerah Tuhan. Sehingga kita berkata-kata yang baik, yang membangun, yang berguna, yang bermanfaat. Ini bisa terjadi juga di dalam keluarga, dalam pernikahan. Ketika ada masalah, kita rasa-rasanya mau sebutkan itu. Kebun binatang ya, B1, B2. Kasihan B2 itu disebutkan terus. Bukan cuma disebutkan, dimakan lagi. Jadi menguasai lidah di sini saudara terkait kemarahan. Pasal 2 ayat 1 sampai 3, jangan parsial tetapi mengasihi. Apa artinya parsial, saudara? Parsial itu kayak gini. Digambarkan dalam pasal 2, karena orang itu orang kaya, punya cincin, emas, semuanya, lalu ditaruh di tempat yang istimewa. Tetapi terhadap orang yang miskin itu dibilang, ya kamu duduk di sana dekat toilet itu. Itu parsial. Ini tidak mengatakan kalau VIP nggak boleh kita kasih tempat duduk yang bagus. Bukan itu maksudnya. Artinya, walaupun ada VIP, tapi saudara-saudara yang miskin, yang rendah, tetap dikasih tempat duduk yang layak, yang baik. Itu maksudnya, saudara. Jangan parsial, tetapi mengasihi. Yakobus mengingatkan bahwa jangan kita parsial terhadap orang kaya itu. Kenapa? Karena justru merekalah yang menindas saudara. Pada ayat 6 dikatakan, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, bukan justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan. Saudara, ini juga saya mau kasih gambaran. Di zaman itu, orang-orang kaya itu sangat susah untuk dikalahkan di dalam pengadilan.
Kenapa? Karena di zaman dahulu ada istilah patron dan klien. Patron itu adalah pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya, sehingga klien, orang-orang yang dekat dengan mereka, akan sering dibekap. Sehingga orang yang susah, orang yang menderita, selalu kalah. Orang yang miskin, selalu kalah. Itu yang terjadi di zaman Romawi. Rasul Paulus adalah orang yang kaya, ayahnya orang kaya, sehingga dia mendapatkan kewarganegaraan Roma, sehingga dia tidak sembarangan untuk dihukum. Yesus orang miskin, sehingga dia disalibkan. Orang kaya pada zaman itu tidak akan mungkin disalibkan apapun kejahatannya. Kenapa? Karena mereka punya patron, mereka punya beka. Makanya Yesus datang sebagai orang miskin. Kalau dia datang sebagai orang kaya, dia tidak akan bisa disalibkan. Itu yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Jangan parsial tetapi mengasihi. Pada pasal 2 ayat 14, hendaklah iman kita merefleksikan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang dikatakan oleh Yakobus kepada saudara-saudara itu. Jangan hanya beriman, tapi hendaklah iman itu merefleksikan perbuatan-perbuatan. Pasal 3 ayat 1 dan 5, ini juga tentang lidah, tapi bukan tentang lidah yang seperti tadi, karena kemarahan, tapi ini lidah berkaitan dengan pengaruh. Artinya pada pasal 3 ayat 1 dan 5, itu Yakobus hendak mengatakan, jangan kita memberi pengaruh yang jelek. Dia bilang, jangan banyak di antara kita yang mau menjadi guru. Guru itu dapat tempat, dapat audiens, dapat kesempatan bicara pada banyak orang. Jangan kita memberi pengaruh yang jelek. Makanya Yakobus berbicara di situ tentang menguasai lidah. Lagi-lagi ayat itu sering dipakai orang untuk gosip. Secara prinsip oke-oke saja, tetapi kalau kita lihat artinya di situ adalah tentang memberi pengaruh. Bicara yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang membangun, yang membantu, yang menolong, yang membuat orang bertumbuh di dalam Tuhan. Pasal 3, 13-16, jangan iri hati, jangan mementingkan diri sendiri, jangan sombong. Banyak nasihatnya saudara, banyak. Saya rasa kenapa Yakobus itu kaya sekali dengan nasihat. Kenapa saudara? 30 tahun dekat dengan Yesus. Dia hanya ingat Yesus. Jangan sombong, dia ingat Yesus yang rendah. Jangan iri hati, dia ingat Yesus yang rendah hati. Jangan mementingkan diri sendiri, dia ingat Yesus yang bantu adik-adiknya, bantu bapaknya membuat furniture. Saudara, dia ingat Yesus. Dia punya banyak nasihat untuk orang karena dia kenal Yesus. Amin. Pasal 3 ayat 17, berhikmat dan berbuah-buah yang baik. Pasal 4 ayat 1 sampai 3, berdoa dengan benar. Saudara, waktu saya baca ayat ini saya pikir, emang ada ya doa yang nggak benar? Saudara, ada dua jenis, ada dua kualifikasi doa yang tidak benar. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus bilang ada doa yang tidak benar ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berdoa supaya dilihat orang. Salah. Salahnya di mana? Salahnya di motivasinya. Kemudian ini saudara, ada juga yang salah. Pada ayat 1 sampai 3, mohon dibantu Ibu Desi, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3.
Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Ya. Dunia, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Baik, terima kasih Bu Desi. Kemudian pasal 5 ayat 12 sampai 18 kita bisa baca sendiri. Itu juga berbicara tentang doa yang benar. Doa itu harus sesuai dengan hidup kita juga. Itu dikatakan oleh Yakobus. Jangan kita berdoa tetapi karakter kita, kualitas hidup kita, dikatakan ayat 2, membunuh, iri hati, bertengkar, berkelahi. Artinya doa itu harus sesuai dengan kualitas hidup kita. Doa itu berpengaruh pada keinginan-keinginan kita. Doa itu membantu kita untuk menguasai diri kita. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa berulang-ulang. Kenapa Saudara? Agar keinginan-keinginan itu hanya tunduk kepada kehendak Allah. Bukan kepada keinginan-keinginan daging. Bukan kepada keinginan-keinginan yang berdosa. Tetapi hanya tunduk kepada kehendak Allah. Itu sebabnya doa yang benar dikatakan Yakobus adalah doa yang sesuai dengan transformasi hidup kita. Doa yang sesuai dengan karakter Allah. Doa yang tunduk kepada kehendak Allah. Jadi ada doa yang salah dalam khotbah di bukit dikatakan doa yang motivasinya salah. Karena untuk dilihat. Yang kedua, doa yang tidak sesuai dengan kehendak dan karakter Allah. Itu adalah doa yang salah. Yakobus mengatakan doalah yang benar. Berdoa, tetapi doa yang benar. Itu dikatakan oleh Yakobus. Itu nasihat Yakobus, saudara-saudara, kepada orang yang rendah dan miskin, yang dia sebut sebagai saudara. Dan dia juga mempunyai nasihat dan teguran bahkan kepada orang kaya. Pada pasal 1 ayat yang ke-10, Yakobus berkata bahwa orang kaya itu mempunyai kedudukan yang rendah. Jadi saya tidak katakan kepada orang kaya hari ini atau kepada saudara yang kaya hari ini, tetapi ini berbicara tentang kekayaan yang diperoleh dari ketidakadilan secara sistemik. Yakobus di sini itu seperti nabi-nabi yang menegur orang-orang kaya pada zaman mereka memperoleh kekayaan dengan melakukan berbagai-bagai kecurangan dan kejahatan. Mereka rendah. Pasal yang kedua ayat yang ke-6, orang kaya itu menindas, tadi kita sudah baca, dan menyeret jemaat ke pengadilan. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-1, teguran Yakobus kepada orang kaya adalah apa? Mari kita bisa baca sama-sama. Yakobus 5 ayat 1, 3, 2, 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Tidak dikatakan saudara. Tidak dikatakan saudara-saudaraku yang kaya. Dia hanya mengatakan, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudara, orang kaya pada masa itu yang curang itu perlu
bertobat, perlu menangis, perlu meratap. Teguran Yakobus terhadap orang kaya pada masa itu adalah agar mereka bersikap adil dan tidak semena-mena. Itu dikatakan pada ayat yang keempat sampai yang keenam. Saudara, mungkin kita pikir apa hubungannya dengan saya? Saudara, penting bagi kita untuk melakukan apa yang benar meskipun kita berada di dalam keadaan yang rendah. Amin. Tetap benar walaupun kita sedang menghadapi pencobaan. Tetap benar walaupun kita sedang menghadapi penderitaan. Itu pelajarannya untuk kita. Kita tidak ada pada zaman itu. Kita tidak ada pada ketidakadilan yang sistemik pada saat itu. Tetapi yang kita bisa belajar pada hari ini, apapun situasinya, kita belajar untuk tetap benar. Amin. Kita belajar untuk tetap mengikuti kehendak Tuhan. Kita belajar untuk tetap mengikuti kehendak moral Tuhan. Kita belajar untuk mengikuti etikanya Tuhan. Ada satu ayat yang bisa kita hafal bersama-sama, saudara. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini adalah etikanya Tuhan. Kalau kita tahu apa yang baik, kita lakukan. Itu adalah etikanya Tuhan. Ayat ini suka dipakai orang untuk narkoba dan lain sebagainya. Bisa-bisa saja prinsipnya. Tapi secara umum artinya apa yang baik, just do it. Amin. Apa yang baik, lakukan saja. Amin. Apa yang baik, kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tahu itu baik, maka kita berdosa. Penting untuk melakukan apa yang benar, apapun situasi kita. Kedua, belajar dari orang kaya di zaman Romawi kuno, di zaman Yakobus. Kita perlu adil, tidak semena-mena, kita rendah hati, kita tidak sombong, kita dekat kepada Tuhan, dan kita terus mengasihi sesama. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Bersyukur bahwa hari ini kami boleh belajar dari Yakobus untuk terus melakukan apa yang benar, apapun situasi kami. Kami tahu Tuhan, bukanlah hal mudah ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak baik. Tetapi kami percaya Engkau tetap baik. Karakter Engkau tidak berubah. Kebaikan kasih-Mu, rencana-Mu tidak bergantung pada situasi kami. Bantu kami Tuhan untuk melihat pencobaan-pencobaan sebagai sesuatu di mana Tuhan bisa gunakan untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Berkati kami Tuhan, berikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam pencobaan, yang menghadapi sakit penyakit. Tuhan berikan penghiburan bahwa Engkau tetap baik dalam hidup mereka. Bahkan Engkau telah menebus kami semua, Engkau telah menyelamatkan kami semua. Bahwa apapun yang terjadi, kesusahan yang terjadi dalam hidup kami pada hari ini bukanlah sesuatu yang final, karena itu bisa Tuhan gunakan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hidup kami apapun situasinya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini, bulan Mei 2026, hampir separuh tahun 2026. Kami bisa tetap jalan dengan baik. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati, menyertai kami sampai akhir hidup kami. Kami percaya kasih Tuhan
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kebenaran-Mu yang kami boleh dengar pada hari ini. Biarlah itu menguatkan kami, membangun kami, dan tetap membuat kami bersyukur, bahagia, damai sejahtera selalu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang bersyukur bersama-sama katakan, Amin.